Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan OBS ya. Tentunya langkah yang sederhana untuk mencapai apa yang diharapkan dari cara satu dan cara dua tadi. Jadi dengan OBS kali ini kita bisa menggabungkan apa yang dihasilkan oleh cara satu dan cara dua yang telah kita pelajari pada pertemuan Jumat tadi pagi. Jadi nanti kita itu bisa menampilkan pada MOOC PPT kita dan juga menjalankan animasinya. Selain itu kita juga bisa menulis di layar menggunakan drawing pad maupun langsung pada touchscreen laptop. Dan selain itu tubuh kita itu juga bisa di overlay ke PPT sehingga green screen kita akan digantikan oleh PPT yang sebagai background. Jadi kita bisa menyatu pada PPT yang kita tampilkan. Dan saya akan memperlihatkan tampilan OBS ketika pertama kali sudah diinstal. Jadi tampilan pertama kali seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi masih kosong ya. Jadi kosong ini kalau sudah diinstal seperti ini. Instalnya nanti bisa Bapak dan Ibu peroleh ya, pada alamat di web yaitu OBS project, ini R ya Bapak Ibu, project.com. Nah, di sini nanti bisa dipilih diinstal pada Windows, Linux maupun pada Mac, pada Macintosh. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi tampilan awal ketika kita setelah menginstal OBS seperti ini. Ini adalah daerah kerja kita. Ya, ini nanti bisa diisi PPT kita penuh sampai segini. Kemudian kita berada di kanan bawah. Kemudian bisa diisi berbagai gambar, tapi itu nanti oleh para editing. Ya. Kemudian untuk mengisi di sini PPT, gambar maupun video atau apapun, dan juga kamera, itu kita harus mendefinisikan pada scene mana, ya, pada tampilan mana. Jadi kita mengatur ini dulu. Nah, ini sudah ada tulisan scene. Ini bisa kita rename sesuai kehendak kita. Ya. Kalau dibiarkan gini ya nggak apa-apa, atau kita ubah juga silakan menggunakan rename, nanti diklik kanan kemudian klik rename seperti ini. Nah, ada rename ya. Jadi saya biarkan begini aja. Nah, sekarang kan tujuannya kita itu untuk presentasi di depan PPT. Maka komponen yang bisa kita letakkan di lembar kerja ini adalah PPT kita dulu. Nah, sehingga untuk mengisi komponen pada scene ini, itu kita menuju ini sources. Ya. Nah, klik pada tombol plus berikut. Oke, saya coba klik pada tombol plus. Oh ya, mohon maaf sebelumnya itu kita lebih baik menyiapkan PPT, kemudian langsung di slideshow ya, supaya nanti di source-nya langsung muncul. Jadi slideshow-nya langsung muncul seperti ini.
dan kita membuka OBS. Ya. Jadi PPT dulu, lebih baik ke PPT dulu, kemudian kita membuka OBS. Nah, ini sudah saya buka slideshow-nya sekalian ya. Slideshow sudah muncul, nanti ini saya pindah OBS lagi. Nah, untuk menampilkan PPT, itu kita tekan plus ini, kemudian pilih yang Windows Capture. Ini bisa diganti PPT atau apa, terserah. Ya. Kemudian klik OK. Nah, kita pilih yang slideshow, karena kita tadi sudah tekan slideshow pada PowerPoint. Ini adalah PowerPoint slideshow, kita pilih. Dan ini sudah kita pilih slideshow, tapi tampilannya masih seperti ini. Nah, ini harus kita ganti, yang capture method kita ganti ke Windows 10 dan Windows 10. Nah, seperti ini, baru kita OK. Dan capture cursor di sini sebaiknya tetap kita pilih, karena nanti kita juga akan presentasi dengan menunjukkan pada audiens itu berupa kursor kita yang kita gerakkan. Ini tekan OK. Karena ini tampilannya terlalu lebar mungkin, ini bisa kita atur di sini secara otomatis dengan transform, kemudian bisa fit atau stretch. Ya. Kalau stretch ini dipaksa memenuhi layar tadi. Nah, ini mungkin sama kalau fit ya, coba ya. Nah, malah pendek, jadi saya pilih yang stretch saja ya, supaya lebih lebar tampilannya. Nah, seperti ini. Ini sudah PPT itu kita sudah jalan. Nah, kita sekarang akan menambahkan kamera. Ya. Ini dengan asumsi kita sudah ada green screen di belakang kita. Dan dengan kamera dengan resolusi 1080. Ya. Itu yang saya pakai, ini harganya nggak terlalu mahal, ya, jadi masih di bawah 400. Nah, ini sekarang saya tempelkan video capture device. Ini saya tekan OK saja, ini bisa di rename tapi langsung saja OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada berbagai kamera yang bisa kita pakai. Ini kalau kamera bawaan laptop. Hasilnya seperti ini. Ya, terlihat tidak bisa detail ya, karena resolusinya itu di bawah 1080 ya. Ini mungkin 480-an ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya pilih yang eksternal. Kebetulan namanya kalau di device kamera itu adalah webcam. Ini kamera eksternal saya. Kita pilih ini. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah kamera eksternal dengan nama webcam. Jadi resolusinya bisa menangkap gambar dengan bagus, jadi detail dari wajah kita itu malah kelihatan ya, semakin kelihatan itu tidak rata ini ya. Nah, sekarang ini bisa kita atur resolusinya atau dibiarkan seperti ini nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang saya klik OK. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di belakang itu ada green screen. Ya, itu yang akan kita hapus diganti dengan PPT tadi. Nah, karena kita tujuannya itu hanya berada pada kanan bawah, ya, di sini. Ini kita tarik. Nah, kadang yang kamera jenis ini itu tidak widescreen ya. Jadi kanan sama kiri itu agak sempit. Nah, ada kalanya yang kita pakai itu yang seperti yang webcam saya satunya itu widescreen sangat lebar ya. Nah, itu kan nggak terpakai, itu bisa kita crop. Cara mengcropnya itu adalah
kita tarik yang kiri ini dengan menekan tombol Alt pada keyboard, sehingga bisa kita crop seperti ini. Ini juga bisa kita crop. Itu kalau ada kasus ketika webcam kita itu wide view, ya, lebar kanan kiri. Nah, ya, jadi di sini kan garisnya jadi hijau. Ini menandakan kanan kiri itu di crop. Nah, karena saya mungkin nggak membutuhkan crop karena ini bukan wide view ya. Jadi yang versi ini bukan wide view. Nah, ya, mungkin segini ya. Nah, segini misalnya. Nah, langkah berikutnya kita akan menghilangkan ini. Kalau di Photoshop itu bisa layernya kita taruh depan, kemudian pilih overlay. Nah, itu istilah di Photoshop. Nah, kalau di video editing biasanya kita gunakan yang filter itu atau efek chroma key. Ya. Jadi kita klik. Nah, jadi kalau klik kita aktif itu seperti ini. Yang merah ini berarti yang aktif adalah PPT-nya. Kalau kita klik sekali lagi, yang merah adalah ini. Kita klik sekali lagi walaupun bukan di PPT, yang kena itu belakang. Jadi gantian yang aktif itu. Nah, ini sekarang yang saya aktifkan adalah yang depan. Nah, kemudian saya kasih filter. Bisa dengan klik kanan, tekan filter, atau ini tekan filter di tombol ini. Ya, kemudian saya tambahkan di sini. Jadi kadangkala itu menutupi. Jadi kalau menu yang bawah ini nggak kelihatan. Jadi perlu kita tarik ke bawah ini Windows-nya. Kita angkat ke atas sehingga kelihatan plus. Nah, ini kita tekan plus. Kemudian kita pilih chroma key. Ini langsung nggak usah diubah, nggak apa-apa. Nah, oh maaf, ini yang kena chroma key ternyata bukan yang fotonya ya. Ini saya del. Ya. Yang diberi efek itu adalah kameranya, bukan PPT-nya. Tadi keliru ngeklik ya. Ini saya close. Nah, yang diklik yang merah itu adalah yang dimerahkan adalah kamera kita. Nah, ini saya filter. Nah, ini saya klik plus seperti ini, kita klik chroma key. Nah, ini bisa saya geser ke kiri supaya tahu perubahannya ya. Oh, maaf, saya klik dulu, oke dulu. Nah, ini saya lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini masih abu-abu terang, ini berarti belum seberapa sempurna ya. Yang bagus itu yang abu-abu gelap semua. Jadi bisa kita geser-geser ini. Nah, ini berarti masih hijau. Kita berikan efek chroma key yang lebih ya. Nah, bagaimana kita harus sambil melihat tampilan di sini. Yang diatur adalah similarity sama smoothness. Tapi kadang ada green screen itu langsung ya, tanpa mengatur ini sudah bagus. Ya, saya ulangi langkahnya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, ini saya tambahkan efek chroma key. Nah, mungkin saya pakai ini aja ya. Ini kebetulan kanan kiri ini putih ya. Kalau ada warnanya kelihatan nanti kabur. Oleh karena itu, ini bisa saya crop sampai sini ya. Kalau memang susah ngaturnya, kita crop saja yang membuat hasil jelek. Ini saya close. Nah, bisa kita crop ya. Ini nggak kelihatan, tapi kalau nanti ada warna yang berbeda, bukan putih, akan kelihatan kasar. Ini saya crop aja supaya nggak kelihatan. Ini saya crop segini. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Jadi kita sudah meletakkan PPT sama kamera kita. Oh ya, maaf ini lightingnya belum saya nyalakan, makanya kok agak jelek. Sebentar ya. Ini saya off-kan dulu videonya.
Ini saya lanjutkan. Saya lihat di filternya dulu, apa bisa lebih bagus dengan menggeser-geser itu similarity sama smoothness-nya. Klik di chroma key. Nah, ini kelihatan di mata kita itu masih ada yang tembus ya. Nah, di sini kemudian, nah ini sudah lumayan bagus. Ya, seperti ini ya. Ini mungkin pencahayaannya kurang, tapi ini untuk sementara seperti ini aja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kan kita akan melakukan presentasi di PPT. Ya. Maka yang akan kita lakukan adalah kita pindah ke slideshow. Nah, kemudian sebelum kita pindah ke slideshow, sebaiknya kita itu membuat shortcut atau hotkeys agar proses perekaman itu bisa dengan tinggal menekan pada keyboard. Ya. Tanpa itu kita harus start recording dari sini, dari OBS. Kemudian kita pindah pakai Alt Tab, pakai sini ke slideshow. Kemudian kalau selesai kita kembali ke stop recording. Nah, itu kan memakan waktu untuk proses editingnya nanti yang ke teman-teman bagian editingnya. Sebaiknya kita pindah ke slideshow itu tanpa menekan start dulu. Nah, kita tekan start itu setelah ke slideshow, kemudian kita tekan shortcut-nya tadi. Nah, sekarang kita akan membuat shortcut untuk perekaman. Mulai merekam dan menghentikan perekaman. Ini caranya di setting ini. Kemudian tekan hotkeys. Nah, di sini ada start recording. Nah, ini saya kosongi dulu ya, supaya apa kelihatan prosesnya. Asalnya masih kosong. Ini saya hilangi. Nah, sekarang misalnya start recording itu akan dimulai kalau kita menekan Ctrl, ditekan terus, kemudian F1 pada keyboard. Sehingga ini kita tekan Ctrl, ditekan terus, kemudian tekan F1. Oh maaf, ini keliru ya, bentar. Karena harus tekan Fn, maka supaya singkat ya Ctrl F1 aja. Jadi Ctrl F1 itu ketika kita tekan memulai perekaman, ini kan start recording. Kemudian stop recording, ini saya tekan Ctrl 3. Ya. Karena pada umumnya Ctrl 2 itu untuk memperbesar tampilan, misalnya seperti pada PDF, pada Word itu untuk fit on screen. Jadi saya menghindari Ctrl 2 supaya tidak bentrok dengan internal comment pada aplikasi. Jadi Ctrl 1 itu start recording, Ctrl 3 itu start Ctrl 1, kemudian stop adalah Ctrl 3. Kemudian pause. Ya. Mungkin kita lelah atau ingin berhenti sejenak, nah itu bisa pause dengan kita set adalah Ctrl 4 misalnya ya. Kemudian unpause adalah Ctrl 5. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini akan kita mulai ya. Sebelumnya juga perlu di-set ya. Nah, kita harus mengaktifkan itu apa? Ini saya naikkan sedikit. Men-set mic-nya agar kalau kita ngomong itu tertangkap atau terekam. Dan kalau kita memutar video, nah, suara audionya itu bisa masuk ke rekaman.
Ini kita klik setting lagi. Nah, tempatnya adalah di audio. Yang kita set adalah mic. Ini sudah saya set tadi ya. Mic-nya ini saya pakai line 1 XOX. Ini adalah soundcard saya. Jadi mic saya itu melalui soundcard. Ini klik. Kemudian karena saya pakai soundcard, maka speakernya, desktopnya itu yang akan kita rekam itu juga bisa ngambil dari soundcard. Walaupun dengan laptop juga bisa, tapi supaya seragam ya ini kita pakai yang soundcard. Dan tekan OK. Nah, ini akan saya tunjukkan nanti pindah ke slideshow. Nah, nanti mungkin juga kalau nututi waktunya ya, itu saya tunjukkan kalau bagaimana supaya dengan shortcut itu kita juga bisa pindah tempat ya, kan supaya tidak jenuh. Kan ini kalau kita set kan tulisan berada di kanan kita ya. Kemudian kadang tulisan berada di sini. Nah, maka kamera kita kan harus kita pindah ke kiri. Nah, itu bagaimana ngesetnya nanti saya lanjutkan. Tapi ini saya akan menunjukkan perekaman menggunakan slideshow PowerPoint. Jadi dengan Alt-Tab kita pilih sampai pada slideshow. Nah, ini ada slideshow-nya. Nah, di sini wajah kita nggak tampak, tapi tetap terekam. Karena yang direkam adalah yang di OBS. Ya, ini satu-satunya cara itu, mungkin bukan ada cara lain ya. Ini supaya kita itu bisa menggerakkan PowerPoint. Jadi PowerPoint slideshow itu bisa kita akses seperti ini. Itu kalau aktif slideshow-nya. Nah, sebenarnya kita bisa menampilkan preview dengan klik kanan, ada full screen review. Nah, kita tampilkan ini. Nah, tapi kalau kita gerakkan ke kiri ke kanan, maju mundur nggak aktif. Nah, oleh karena itu supaya PPT-nya itu aktif, bisa kita gerakkan animasinya, kita harus betul-betul terjun ke slideshow-nya. Kalau ini kan di preview, ini saya close preview-nya, jadi nggak bisa. Nah, kita melihat gambar kita sambil menjalankan PowerPoint. Nah, bisa, tapi kalau kita menggunakan monitor 2. Ya. Monitor kedua kita sambungkan untuk menampilkan preview dari PPT dan wajah kita. Nah, kayak ini hanya satu, saya set hanya untuk laptop saja, satu layar. Nah, ini berarti kita tidak kelihatan wajah kita, ya. Tapi harus kita ingat-ingat bahwa posisi kita itu di sini. Nah, ini bisa kita jalankan kanan, kiri, maju, mundur ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bisa juga menulis menggunakan langsung pada touchscreen. Nah, seperti ini. Ini saya ubah dulu di sini. Maaf. Saya ubah ini menjadi pen. Ini kan bisa saya tulis langsung. Nah, bisa hapus. Atau kita juga bisa menulis menggunakan ini ya, drawing pen, drawing pad, drawing pad. Jadi kita nulis sambil lihat di layar. Ya, kalau di touchscreen kan enak, kita langsung bisa melihat posisinya ya, mulai nulis. Tapi kalau di drawing pad itu juga bisa mudah, tapi harus dengan melihat pada layar. Nah, itu kita bisa mengakses PowerPoint. Nah, seperti ini. Ini kan saya pindah ke posisi kanan. Ini kalau wajah saya nggak dipindah ke kiri kan nabrak ya. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana untuk memindah dari kanan ke kiri. Nah,
Di scene ini ada dua komponen, yaitu PPT dan wajah. Maka dari itu cara yang mudah kita duplikat scene ini, kayak duplikat ini. Oke. Nah, pada scene yang kedua ini kita langsung pindah aja ini. Kita drag ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya pindah scene pertama di kanan, ini di kiri, ya itu seperti ini. Nah, supaya perpindahannya itu halus ya, pelan-pelan. Ini ada fade ya, scene transition. Ini kita perbesar aja 1 detik misalnya, 1 detik kan 1000 mili. Nah, ini kalau kita pindah-pindah agak seperti ada jedanya ya, ada fade in, fade out. Kalau ini yang kiri fade out, yang kanan fade in. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita berikan hotkeys atau shortcut. Tempatnya tentu saja sama di setting itu. Kemudian di hotkeys, otomatis scene yang kita buat itu muncul di sini. Ini scene yang kanan ya. Nah, kanan itu misalnya kontrol tabrakan nanti ya. Nah, ini enaknya apa ini ya? Shift mungkin shift 1, shift 2 itu ada add. Yang masih kosong itu bisa kombinasi tapi yang terlalu lama. Control Alt 1 misalnya itu kiri ya, Control Alt 2 kanan, ya itu aja ya. Berarti ini Control Alt 1 itu kiri. Ini untuk mengaktifkan scene 1. Oh maaf, lebih baik kiri kanannya itu kalau 1 kiri 2 kanan ya. Yang awal tadi kan kanan, berarti ini ada Control Alt 2. Nah, yang scene 2 itu yang posisi kiri, Control Alt 1. Seperti ini. Jadi kalau pindah ke kanan, Control Alt 2. Pindah ke kiri, Control Alt 1. Tapi jangan lupa posisi kita ya. Nah, karena waktu di slideshow kan nggak kelihatan badan kita, kecuali kalau kita menggunakan monitor kedua. Monitor kedua bisa kita peroleh kalau ada monitor komputer, kita ambil monitornya aja, kita tancapkan di VGA atau HDMI kita, atau juga dengan LCD kalau ada LCD. Ini biasanya saya pakai LCD. Nah, atau juga bisa dengan televisi ya, televisi sekarang kan ada colokan HDMI ya, atau VGA. Nah, itu bisa digunakan sebagai monitor kedua. Tentunya kita set sebagai extended untuk monitor keduanya. Nah, ini saya nggak membahas ada 2 monitor, cuma 1 aja. Ya, konsekuensinya adalah tidak kelihatan di slideshow. Tapi kita sudah ada patokan tadi. Kalau tulisan kanan kita harus pindah ke kiri, kita memastikan aja. Kalau kita nggak pasti kiri kanan, ya kita tekan lagi nggak apa-apa. Control Alt 1. Ini kan berarti di kiri. Kita lihat di OBS-nya, nah ini di kiri. Kalau Control Alt 2 itu di kanan. Ini sudah pindah. Ya. Jadi kita pindah kiri seperti ini, kemudian kita melanjutkan presentasi. Ya. Presentasinya itu bisa kita pilih kalau pakai pointer atau pakai pen. Misalnya pointer seperti ini. Nah, ini berarti kita bisa menunjuk di tempat manapun menggunakan pointer, dan itu juga terekam ya. Kan tadi waktu menempelkan PPT itu kita ngeklik kursor juga ikut ditampilkan. Ini juga bisa kita tulis menggunakan pen ya. Ini kita bisa melingkari atau bisa menurunkan ulang ya. Atau apa, atau kemudian ini kita tambahkan
V dari persamaan ini, maka diperoleh V itu sebanding dengan gaya berat dibagi luas penampang. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tulisannya bagus, nah, kelihatan bagus ya. Nah, kemudian next. Nah, seperti ini kan tulisan di kiri, kita pindah ke kanan jadi Ctrl Alt 2. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi kan sudah ngerekam ya. Kalau sudah ngerekam posisinya itu masih ini sudah aktif, dan kalau kita klik berarti stop. Nah, misalnya ini saya pindah ke kanan dulu aja, nanti saya lanjutkan ini kita juga bisa muter video kan ya. Nah, ini kalau betul suaranya akan ketangkap. Kemudian saya next saja. Nah, ini saya pindah ke kiri, Ctrl Alt 1. Nah, ini saya play lagi. Ini saya cepatkan aja. Nah, ini kita bisa sambil ini bisa menggunakan annotate, kemudian pakai yang ini spotlight, tapi yang ada jejaknya bisa hilang ini. Nah, ini tapi ya harus di play dulu ya. Tapi kalau milih annotate nanti nah, ini kita bisa sambil menerangkan sambil itu apa? Sambil berbicara di sini ya. Kita bisa stop sewaktu-waktu atau pause sewaktu-waktu sambil mengomentari ya. Dan itu bisa kita gunakan kalau itu tidak bisa, kita bisa gunakan cara lain yaitu laser pointer di sini untuk menunjukkan prosesnya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya anggap selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tekan kontrol apa tadi selesai itu? Kontrol 1 kan start, selesai kontrol 3 ya. Ini saya tekan kontrol 3. Ini mengakhiri perekaman. Nah, sudah. Kita coba pindah ke OBS. Nah, kalau sudah selesai, maka yang tadi yang aktif seperti ini tidak ada. Ini sekarang ganti kembali ke start recording. Dan hasil perekaman itu ada pada folder video. Pak, saya menuju folder video ya. Nah, ada di sini. Kalau belum muncul, bisa kita refresh ya, menggunakan F5. Ini saya urutkan berdasarkan tanggal yang baru. Nah, ini coba kita play ya. Sebentar, ini mungkin perlu saya share. Jangan lupa posisi kita ya. Nah, karena waktu saya share itu share, enggak tahu ini butuh share sound apa enggak untuk menampilkan rekaman ya. Ini saya klik share sound-nya, kemudian share. Nah, sekarang saya jalankan lagi rekamannya yang tadi. Ini 100 mega ya. 1. Tapi jangan lupa posisi kita ya. Nah, karena waktu di slideshow kan nggak kelihatan badan kita, kecuali kalau kita menggunakan monitor kedua. Nah, jadi kita lihat ini monitor kedua bisa kita peroleh kalau ada monitor komputer, kita ambil monitornya aja, kita tancapkan di tapi VGA atau HDMI kita. Kamera atau juga dengan LCD kalau sudah langsung cocok. Kalau ada LCD ini biasanya saya pakai LCD. Nah, atau juga bisa dengan televisi ya, televisi sekarang kan ada colokan HDMI ya atau VGA, nah itu bisa digunakan sebagai monitor kedua. Tentunya kita set
sebagai extended untuk monitor keduanya. Nah, ini saya nggak membahas ada 2 monitor, cuma 1 aja. Ya, konsekuensinya adalah tidak kelihatan di slideshow. Tapi kita sudah ada patokan tadi. Kalau tulisan kanan kita harus pindah ke kiri, kita memastikan aja. Kalau kita nggak pasti kiri kanan, ya kita tekan lagi nggak apa-apa. Ctrl A, Kan ke bagian yang ada Ctrl Alt 1, videonya, apakah tadi di keluar? kiri. Ya, ini kita bisa. Apakah keluar Penampang. itunya Nah, apa? Videonya, suara videonya apa bisa? kalau tulisannya bagus, malah kelihatan bagus ya. Nah, ini saya pindah ke kanan dulu aja. Nanti saya lanjutkan. Ini kita juga bisa muter video kan ya. Nah, ini kalau betul suaranya akan ketangkap. Nah, kalau sudah ketangkap ya, misalnya stop videonya. Nah, baik itu Bapak dan Ibu sekalian ya, sekilas penggunaan OBS ya. Mudah-mudahan ini cara yang paling sederhana ya, dan bisa kita modifikasi juga lebih lanjut ya, untuk berbagai kreasi lainnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya stop, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.